Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Ramadan adalah bulan yang sangat mulia dan setiap muslim wajib memuliakannya dengan menjauhi segala perkara maksiat. Dalam hadis juga disebutkan bahwa setiap amalan yang dikerjakan di bulan Ramadan pahalanya dilipat gandakan. Apakah dosa jadi berlipat-lipat ketika dilakukan di bulan Ramadan? Padahal kita tahu bahwa pahala amalan kebaikan akan dilipat gandakan ketika dilakukan di bulan Ramadan. Dalam Matolib Uli An-Nuha disebutkan, kebaikan dan kejelekan berlipat-lipat dilihat dari tempat mulia di mana amalan tersebut dilakukan, seperti di Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, dan masjid lainnya. Juga dilihat dari waktu yang mulia seperti hari Jumat dan bulan-bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Adapun berlipatnya pahala, hal itu tidaklah diperselisihkan. Sedangkan berlipatnya dosa, kebanyakan ulama menyatakan hal itu ada. Pendapat ini mengikuti pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud. Para ulama peneliti menyatakan bahwa pendapat Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud dalam masalah berlipatnya dosa yang dimaksud adalah berlipatnya dalam kaifiyah atau kualitas, bukan dari kamiyah atau kuantitas. Syekh Muhammad bin Shaleh Al-Utsmaini berkata dalam Syahrul Mumti, kebaikan bisa berlipat, dosa pun demikian dilihat dari tempat dan waktu. Kebaikan itu berlipat dilihat dari kamiyah, kuantitas atau jumlah, dan kaifiyah atau kualitas. Adapun dosa berlipat-lipat dilihat dari kaifiyah, kualitas, bukan dari kamiyah, kuantitas. Maksudnya, dosa tidak dilipat gandakan dari sisi jumlah, namun dipandang dari sisi besarnya. Allah Ta'ala berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asran amsalihha wa man jaa'a bisyai'ati fala yaji ila misliha wa hum la yadlamun." Barang siapa yang membawa amal yang baik, maka baginya pahala 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang membawa perbuatan jahat, maka dia tidak diberikan pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya, sedang mereka sedikit pun tidak dianiaya atau dirugikan. Quran Surat Al-An'am ayat 160. Begitu juga dalam ayat lain yang disebutkan yang artinya, dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya kebahagiaan siksa yang pedih. Quran Surat Al-Hajj ayat 25. Dalam ayat tidak dikatakan akan dilipat gandakan, namun dikatakan akan ditimpakan azab. Sehingga yang melakukan dosa di Mekah atau di Madinah berarti secara kualitas dosanya bertambah besar, bukan dari sisi jumlah yang berlipat-lipat, maksudnya siksanya lebih pedih. Sahabat yang beriman, semoga bermanfaat. Hanya Allah yang memberi taufik dan hidayah. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap makhluk yang bernyawa tentu akan mengalami kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menghindari takdir ini, dan berakhir terkubur di liang lahat ketika jasad bersatu dengan tanah. Maka akan terjadi proses pembusukan mayat mikroba yang hidup di alam usus, dan enzim-enzim akan terlepas dari sel-sel tubuh. Setelah manusia tersebut meninggal, proses pembusukan ini juga dibantu oleh larva-larva yang berkembang biak dengan sangat cepat. Hingga dalam waktu sekejap, tubuh tinggal tulang belulang. Namun ternyata tidak semua tubuh orang meninggal akan membusuk dan menghancur. Ada beberapa jasad yang meskipun sudah terkubur di dalam tanah, tetap utuh dan tidak busuk atas izin Allah. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Siapa saja yang jasadnya tidak akan membusuk tersebut? Berikut ulasannya. 1. Jasad para Nabi Allah. Para nabi adalah sosok yang senantiasa memperjuangkan agama Islam. Memperjuangkan agama Islam menjadi amalan yang paling tertinggi bagi seorang muslim. Setiap penderitaan kesusahan yang dialami para pejuang ini akan dibayar oleh Allah dengan surga yang abadi. Orang-orang inilah yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah. Tidak hanya kemuliaan di akhirat kelak, bahkan ketika mereka wafat pun, jasadnya tidak akan membusuk di dalam tanah. Rasulullah menjelaskan dalam sabdanya, bahwa jasad para nabi tidak akan membusuk karena dimakan binatang tanah. Sesungguhnya yang paling utama di antara hari kalian adalah hari Jumat. Pada hari ini Adam diciptakan dan dimatikan. Pada hari ini pula terjadi peniupan sangkakala dan kematian massal.
maka perbanyaklah sholawat kepadaku pada hari ini, karena sholawat kalian itu akan diperlihatkan kepadaku. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana sholawat kami akan diperlihatkan kepadamu sedangkan jasadmu saja telah lapuk atau remuk? Beliau menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan binatang tanah memakan jasad para nabi. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ibnu Majah. 2. Jasad para syuhada. Ternyata jasad para syuhada dan ahli jihad fisabilillah yang senantiasa memperjuangkan agama Islam tidak akan membusuk walaupun sudah dikubur di dalam tanah. Hal ini sebagaimana telah termaktub dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan janganlah kamu mengatakan terhadap orang-orang yang gugur di jalan Allah bahwa mereka itu sudah mati. Bahkan sebenarnya mereka itu tidak mati, tapi mereka masih hidup, tapi kamu tidak menyadarinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 154. Pada zaman Rasulullah juga ditemukan jasad yang tidak membusuk walaupun sudah terkubur selama 6 bulan. Jabir bin Abdillah bercerita menjelang perang Uhud. Ayahku memanggilku pada malam hari, ia berkata, aku merasa akan menjadi orang pertama yang gugur di antara sahabat Rasul. Sungguh aku tidak meninggalkan seorang pun yang lebih aku sayangi dibandingkan kamu di samping diri Rasulullah. Sesungguhnya aku memiliki hutang, maka lunasilah dan bersikaplah yang baik kepada saudara-saudara perempuanmu. Keesokan harinya ia pun menjadi orang yang pertama gugur. Ia dimakamkan bersama yang lain dalam satu kubur. Membiarkan ayahku berbagi kubur dengan orang lain, karena selang 6 bulan kemudian aku membongkar makamnya dan mengeluarkannya. Ajaibnya, jasadnya masih utuh seperti ketika aku menguburnya. Hadis riwayat Bukhari. 3. Jasad para alim ulama. Ternyata para alim ulama yang senantiasa menegakkan kalimat Allah juga akan mendapat kemuliaan berupa tidak akan membusuknya jasad mereka. Setelah dikubur, tentu saja hal ini merupakan kabar gembira bagi mereka yang senantiasa menyebarluaskan kebajikan. Hal ini sudah banyak kita temukan secara langsung pada masa ini. Itu semua merupakan salah satu nikmat dari Allah bagi ahli kubur tersebut. Dr. Abdul Hamid Al-Quddah mencoba untuk menemukan jawabannya lewat sebuah penelitian menurut hasil risetnya yang diuraikan dalam sebuah buku yang berjudul Al-Muqarrabatum wa Karomatus Syuhada. Menjelaskan mikroba-mikroba itu tidak merusak jasad para nabi dan syuhada. Disebabkan Allah lah yang memerintahkan mikroba tersebut berbuat demikian. Allah menciptakan mikroba membuat sunatullah, bahwa tugas mikroba menguraikan makhluk hidup yang telah mati. Maka dia pula yang bisa mengubah sunatullah itu. Sesungguhnya sesuatu yang dikehendakinya mikroba adalah makhluk yang sangat patuh kepada penciptaannya. Sahabat yang beriman, itulah jasad-jasad orang-orang yang tidak akan membusuk di alam kubur. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.